Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noveka Putri dengan NPM 224-125 Manajemen 22A akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu berjudul Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian dari kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhentinya membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dapat dikatakan pailit adalah debitur itu sendiri, yang kedua adalah kreditor, dan yang ketiga kejaksaan untuk kepentingan umum. Tata cara permohonan kepailitan diajukan secara tertulis oleh seorang advokat. Dalam pasal 6 UU nomor 37 tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran, dan kepada permohonan diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Apa sih akibat hukum putusan kepailitan? Debitur atau pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Yang kedua, pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan. Dan yang ketiga, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan atau pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan, kecuali pertama, yaitu benda termasuk hewan, perlengkapan, alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Dan yang ketiga, uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya mencari nafkah. Berakhirnya kepailitan itu ada dua, yaitu yang pertama perdamaian dan yang kedua insolvensi. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan diajukan oleh debitur atau kreditor kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya, disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan kreditornya. Pengurus wajib mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Rakyat Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Lalu diadakan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari 1/2 kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Permohonan penundaan pembayaran akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya. Itulah beberapa penjelasan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada mata kuliah Hukum Bisnis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.